Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Soher dari PAI. Ingin mengerjakan tugas UAS dari dosen kita, yaitu Ibu Neneng Nur Hasanah SPD MPD. Semoga beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugasnya UAS itu bertugas tentang membuat podcast individu. Podcast individu itu yang dilaksanakan sendiri dan diminati, digemari oleh orang lain. Baik, judul tentang podcast yang saya bawakan ini adalah tentang konsep dasar motivasi belajar. Konsep motivasi belajar itu adalah peran motivasi dalam pembelajaran sebagai pendorong siswa untuk giat dalam selalu menuntut ilmu, giat belajar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, apa ciri-ciri untuk mencapai tujuan bagi seseorang yang belajar, baik ilmu umum ataupun ilmu agama? Semua pasti mempunyai tujuan yang diharapkan, cita-cita yang diharapkan. Kemudian kita harus ketahuilah bahwa mempunyai tujuan dalam belajar, cita-cita dalam belajar, mempunyai harapan yang sangat-sangat tinggi, tentu harus mempunyai ciri-ciri motivasi dalam belajar. Apa ciri-ciri motivasi dalam belajar? Adapun beberapa ciri-ciri untuk mengetahui bahwa dalam diri seseorang untuk semangat belajar kapanpun, dimanapun, semangat untuk menuntut ilmu belajar adalah sebagaimana dijelaskan oleh Sadirman AM. Yang pertama adalah tekun menghadapi tugas, tak berhenti-henti sebelum selesai. Ketika kita diberi tugas dalam belajar sekolah, perkuliahan, maka kita jangan menunggu lama-lama, harus cepat-cepat dikerjakan, jangan berinjak kemana-mana sebelum tugas itu diselesaikan oleh kita. Itulah motivasi salah satu mendorong supaya kita tekun belajar, untuk belajar ketika diberi tugas oleh seorang guru, maka tugas itu jadilah bahan pelajaran yang baik untuk kita. Kalau kita terus mengerjakannya, maka insya Allah tujuan yang paling penting adalah kita akan mempunyai cita-cita yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, ketika kita bermotivasi untuk belajar, diantaranya yang kedua adalah ulet menghadapi kesulitan, tak putus asa. Jadi ketika kita menuntut ilmu dimanapun, kapanpun,
banyak kesulitan baik dalam bidang ilmunya ataupun kita dalam belajarnya, maka kita tak mudah untuk putus asa. Teruslah belajar, belajar dan belajar. Insya Allah semakin sulit datangnya ketika kita belajar, disitulah ada harapan, cita-cita yang sangat besar nanti kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah lebih senang belajar sendiri. Belajar sendiri diantaranya adalah ketika kita mempunyai tugas dari sekolah SD, SMP, SMK ataupun perguruan tinggi, maka sering-seringlah kita membuka, belajar apa yang disampaikan oleh para dosen-dosen kita, para guru-guru kita, supaya kita gak gampang mudah lupa. Sebab kita ataupun saya sendiri gampang atau mudah untuk lupa. Motivasi untuk belajar yang ketiga adalah lebih senang belajar sendiri, artinya kita sering membuka pelajaran yang sudah diberikan ilmu oleh guru-guru kita.